Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah dengan judul The Cross, Salib Tuhan. Seperti tadi lagu-lagu yang dinyanyikan hari ini, saya melihat semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau bicara kepada kita hari ini adalah salib Kristus, The Cross. Minggu depan kita akan memperingati hari Paskah, dan memperingati hari Paskah itu bukannya Tuhan mau supaya kita itu kemudian bersedih hati, ikut berduka cita dengan apa yang Tuhan sudah jalani di dalam perjalanan salib itu. Tetapi Tuhan mau supaya setiap kali kita memperingati hari Paskah, kita itu boleh mengerti apa tujuannya, apa maksud Tuhan melalui salib Kristus itu. Dan Tuhan mau supaya kita itu meresponi akan apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Kita buka dulu dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ini adalah mengenai salib itu terjadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib Kristus itu adalah salib di mana ada Kristus yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Semua manusia yang ada di bumi. Tetapi hanya orang yang mau percaya akan pengorbanan Tuhan, dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus melalui kayu salib itu, maka dialah yang bisa memperoleh hidup yang kekal. Jadi jelas bahwa pengampunan dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan khusus hanya orang-orang Kristen, tetapi untuk semua manusia di dunia. Tuhan mati di atas kayu salib untuk menggantikan manusia di dunia yang penuh dengan dosa. Kalau manusia tidak mau percaya dengan apa yang Tuhan sudah lakukan, maka manusia itu tidak bisa diselamatkan karena dosa-dosanya terlalu besar. Dia tidak bisa mengampuni dosanya sendiri dengan cara-cara duniawi. Banyak dengan cara-cara di dunia yang kita lihat, mereka mengorbankan binatang-binatang yang mereka persembahkan untuk mengampuni dosa mereka. Tidak bisa, karena yang perlu diampuni dosanya itu adalah manusia. Maka untuk untuk yang bisa berkorban untuk manusia adalah harus manusia. Kalau untuk pengampunan dosa binatang, maka yang perlu dikorbankan adalah binatang. Jadi jelas kalau manusia yang berdosa tidak bisa diampuni oleh pengorbanan binatang. Jelas. Jadi sekali lagi kita mendapatkan kasih karunia Allah dengan Dia datang kepada dunia ini untuk memberikan pengampunan bagi semua orang yang mau percaya, maka dia akan diselamatkan. Judul daripada khotbah hari ini adalah The Cross, karena seringkali saya melihat dan seringkali juga saya mendengar kesaksian-kesaksian daripada orang-orang Kristen sendiri, bahwa kalau untuk mengusir setan ataupun dalam film-film yang bisa mengusir Dracula itu harus dengan membawa kayu salib. Bahkan ada orang berkata, saya selalu membawa kayu salib ini walaupun berupa kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Kenapa saya bilang? Supaya saya selamat. Bahkan tidur pun menaruh kayu salib
berserta dengan Alkitab di bawah bantal. Kenapa? Supaya jangan bermimpi buruk atau bermimpi setan. Saudara, kita lihat di sini bahwa kayu salib itu tanpa Tuhan di tengah-tengahnya, kayu salib itu tidak berarti apa-apa. Bukan juga berarti setelah ini saudara akan memberi gandul salib, kalung salib yang ada patung Tuhannya, atau memasang gambar salib, tidak boleh kosongan. Katanya Ibu Ivon soalnya mesti pakai gambar Tuhan. Jadi membeli yang ada gambar Tuhannya. Percuma. Karena saya lihat bahwa manusia ini sering sukanya melihat dengan secara fisik, secara apa yang bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi Tuhan mau mengajarkan pada kita sebagai orang-orang Kristen harus mempunyai kedewasaan rohani. Harus bisa melihat bahwa pada salib itu ada tergantung Tuhan anak manusia yang telah dikorbankan untuk mengampuni dosa manusia. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus berada di posisi utama di bagian tengah salib, kayu salib. Kayu salib itu terdiri daripada 2 garis lurus, vertikal dan horizontal. Dan Tuhan ada di tengah-tengahnya. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Tuhan ada di tengah-tengah salib itu. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena garis vertikal itu menggambarkan hubungan antara Allah dengan manusia. Dan garis horizontal itu menghubungkan antara hubungan manusia dengan sesamanya. Harus melalui Tuhan di tengah-tengahnya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita ulangi di ayat yang ke-6. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tanpa melalui Tuhan di tengah-tengah salib itu, maka tidak akan terjadi hubungan vertikal antara Allah dengan manusia maupun manusia dengan sesama manusia. Semuanya harus melalui Tuhan di tengah-tengahnya sebagai pusat utamanya. Sekarang kita melihat bagaimana Tuhan itu bisa menghubungkan antara Allah dengan manusia. Sehingga kalau dulunya kita sebagai orang, sebagai manusia yang mau berhubungan dengan Allah itu rumit, ribet. Harus melalui imam besar. Imam besar itu harus mengorbankan korban sembelihan. Kemudian dia juga harus hidupnya kudus. Kemudian baru dia bisa menghubungkan antara Allah dengan manusia. Dia yang menjadi wakilnya. Tapi kalau dia hidupnya tidak kudus, dia seketika itu juga mati di hadapan Allah. Jadi itu sangat sulit untuk kita bisa menghampiri Allah. Tapi dengan kematian dan kebangkitan Tuhan di atas kayu salib ini, maka tidak ada lagi penghalang. Semuanya menjadi lancar, kita bisa langsung berhubungan dengan Allah Bapa kita. Itulah sebabnya orang-orang Kristen yang percaya kepada salib Kristus, kepada kematian dan kebangkitan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka kita bisa langsung berdoa, langsung bisa berbicara kepada Tuhan, langsung bisa berhubungan dengan Tuhan
tanpa harus melalui agent, tanpa melalui maupun orang-orang ataupun benda-benda lain sebagai perantara. Kita tidak perlu, makanya firman Tuhan mengatakan kita tidak perlu menyembah yang lain-lainnya. Yang berupa ini, berupa itu tidak perlu. Karena kita bisa langsung menyembah kepada Tuhan. Jelas ya? Bagaimana Tuhan bisa menghubungkan manusia yang begitu penuh dengan dosa, sedangkan Allah itu penuh dengan kekudusannya. Tuhan Yesus yang adalah Allah itu sendiri, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ketika Allah mau mengampuni, menebus dosa manusia, dia tidak lagi menganggap dirinya, aku Allah. Memang dia Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah yang membuat hubungan Allah dengan manusia itu akan tetap tertutup. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah sebabnya Allah bisa menjadi manusia. Namanya Allah. Saudara jangan tanya, loh kok bisa jadi manusia? Namanya Allah. Manusia tidak bisa menjadi Allah. Allah bisa menjadi manusia. Ketika dia mengosongkan dirinya dan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini jelas dikatakan bahwa sebenarnya manusia itu sama dengan hamba. Kita semua itu adalah hamba. Kenapa di antara kita tuh masih sering sombong terhadap manusia lainnya? Kita masih sombong terhadap Tuhan. Jangan mengatakan, oh aku tidak pernah sombong. Sombong sama Tuhan. Sok-sokan. Tuhan yang kita suruh. Bukan kita yang disuruh Tuhan. Padahal cara untuk kita bisa datang berhubungan dengan Tuhan itu perlu mengosongkan diri. Ayat yang ke-8 dengan jelas dikatakan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya. Untuk bisa berhubungan dengan Allah kita perlu merendahkan diri. Taat sampai mati. Taat sampai mati berarti taat dan setia sampai mati. Walaupun matinya di kayu salib. Itulah sebabnya kalau hari ini kita bicara mengenai the cross. Pusatnya adalah mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pusatnya adalah Tuhan Yesus yang telah mau menjadikan dirinya, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Dan dia mau taat dengan kehendak Allah. Sampai dia setia, sampai mati di atas kayu salib. Respon kita akan kayu salib itu apa kata Tuhan? Respon kita terhadap pengorbanan Tuhan yang sedemikian besar itu apa? Bagaimana? Tuhan sudah memberikan teladan bahwa bagaimana dia bisa membuka hubungan antara Allah dengan manusia. Harus dengan merendahkan diri. Dia menyamakan kedudukannya, posisinya sebagai manusia, seorang hamba yang tidak mempunyai arti apa-apa. Baru kemudian dia bisa membuka hubungan itu. Sehingga Allah bisa sampai kepada manusia. Demikian juga manusia untuk menghubungi Allah. Dia perlu merendahkan diri, dia perlu taat dan setia. Sampai di mana level kita saat ini? Berapa puluh tahun kita mengerti firman Allah. Berapa puluh tahun kita menjalani hidup sebagai orang Kristen. Berapa puluh tahun kita sudah memperingati hari Paskah mengenai salib Kristus, salib Kristus, salib Kristus. Bahkan keterlaluan sekali orang Kristen yang menjadi orang Kristen kapal selam. Dia akan muncul pada saat-saat hari raya besar. Dia hanya muncul pada saat hari Paskah. Untuk apa? Ikut berduka cita. Tuhan tidak perlu itu. Tuhan mau supaya kita melanjutkan
meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Dia sudah memberikan kasih-Nya sampai dia mau taat dan setia sampai mati. Selama kita menjadi orang Kristen, apakah kita sudah taat dan setia? Merendahkan diri baru bisa taat. Tidak mungkin orang bisa taat tanpa merendahkan diri. Tidak ada orang taat selama dia masih memperkuat dirinya, masih mempertahankan harga dirinya. Aku ini siapa? Kok kamu suruh-suruh? Taat itu harus dengan setia. Kalau taat tanpa setia, itu ketaatan hanya sejenak dan pasti dia mempunyai motivasi. Dia disuruh melakukan sesuatu sama bosnya, dia taat karena dia punya motivasi yang lain. Dia mau cari muka, dia mau menunjukkan bahwa ini loh aku pekerja berat, aku begini. Tapi dia tidak setia. Setelah selesai dia mendapatkannya, ada penawar lain yang lebih bagus, yang lebih tinggi, dia pindah. Dia taat tapi tidak setia. Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi Tuhan mau orang yang taat dan setia. Contohnya, ayah dan ibu Yesus, Yusuf dan Maria. Tuhan memberikan visi kepada Yusuf dan Maria untuk melahirkan Tuhan Yesus, melahirkan bayi Yesus. Dengan merendahkan hati, merendahkan diri, Maria menganggap dirinya sebagai seorang hamba, dia menerima visi Allah. Demikian juga Yusuf, dia mau taat mengambil apa yang malaikat sampaikan dalam mimpinya. Maria dan Yusuf merendahkan diri dan taat mau menjadi ayah dan ibu Yesus. Tetapi tidak sampai di situ. Masih ada proses dalam ketaatan itu untuk menguji ketaatan itu sendiri. Sampai akhirnya ketika mau melahirkan, ibu Yesus tidak mendapatkan tempat yang layak untuk melahirkan. Coba kalau kita pasti akan ngomel, ya Tuhan, kamu yang suruh, sekarang kau ada tanggung jawab. Aku sudah mau begini. Ya kan, seringkali kita melayani, kelihatannya kita melayani Tuhan. Kita mau, oke Tuhan, aku mau. Kamu suruh aku apa? Oke, aku mau, aku jalankan. Tapi ketika kita menghadapi suatu masalah, di tengah-tengah perjalanan kita mentaati apa yang Tuhan mau, oh pasti kita akan komplain, pasti. Loh katanya, loh Tuhan di mana engkau? Kamu nyuruh, kamu datang. Begitu aku jalan, kamu tidak ada. Tuhan mau supaya ketaatan kita itu dilanjutkan dengan kesetiaan. Sama seperti Maria dan Yusuf, dia setia. Walaupun sampai melahirkan susah, tidak tahu tempatnya, tetap Tuhan siapkan. Mereka tidak bersungut-sungut tapi tetap bersyukur walaupun yang disiapkan adalah tempat yang tidak bagus. Padahal itu yang dilahirkan adalah bagus dan sangat bagus. Raja dan segala raja. Tapi tempatnya tidak bagus, tidak sesuai dengan janji Allah. Begitu setelah dilahirkan, dikejar-kejar sama Raja Herodes mau dibunuh. Ada lagi, sampai kapan? Tapi mereka tetap setia sampai tujuan akhir yang Tuhan lakukan di dalam dunia ini. Semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mari saudara, kalau kita masih berada di tengah-tengah ketaatan, bagus. Teruskan dengan kesetiaan. Sudah bagus saudara sudah mencapai pada ketaatan. Karena untuk mencapai ketaatan itu juga tidak mudah. Kita perlu merendahkan diri. Jangan menganggap aku siapa, aku levelnya apa, aku orang yang bagaimana. Tetapi lakukan saja apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan menolong
dan Tuhan akan menggenapi janjinya. Tetap lakukan dengan taat dan setia sampai tujuan itu tercapai. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi jelas dikatakan bahwa bukan kita yang mengasihi Allah. Jelas kan tadi saya katakan bahwa jelas dari awal ayat Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena kasih Allah kepada manusia, sehingga dia mulai mengirimkan anaknya untuk dikorbankan supaya bisa mengampuni dosa manusia. Jadi sekarang kita ini jangan sok-sokan. Ingat bahwa bukan kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini diingatkan kembali bahwa apa yang sudah dilakukan Tuhan untuk membuka hubungan Allah dengan manusia, itu idenya bukan daripada manusia, tetapi idenya, inisiatifnya dari Allah. Karena Allah itu mengasihi manusia, ciptaan Tuhan. Kita itu diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia. Jangan pernah beranggapan bahwa kita itu adalah turunan monyet. Loh, jangan ketawa. Saya pernah duduk semeja dalam satu pesta makan dengan orang Kristen. Orang Kristen lama. Dia masih mengatakan bahwa dia percaya bahwa kita ini adalah turunannya dari monyet. Celaka enggak? Saya enggak mau banyak-banyak ngomong. Kalau kamu mau mikir kamu turun monyet, ya jadilah monyet. Berarti keluargamu keluarga monyet. Berarti kamu adalah kebun binatang. Betul enggak? Mereka percaya kok itu monyet. Saya enggak mau percaya begitu. Bahwa kita tuh diciptakan oleh Allah. Itulah sebabnya Allah mengasihi ciptaannya. Dan itu sebabnya Allah mau menyelamatkan ciptaannya. Supaya jangan sampai ciptaannya itu nanti pada akhirnya percaya enggak percaya, seneng enggak seneng, pada akhirnya dunia ini akan berakhir. Dunia akan berakhir dan kemudian dunia ini akan dilenyapkan oleh Tuhan. Hanya ada dua hal yang akan ada, neraka dan sorga. Kalau hidup kita masih tetap di dalam kehidupan kita yang lama, yang dengan dosa yang banyak, yang tidak mau percaya Tuhan, yang tidak mau ditebus oleh Tuhan, oleh dosa-dosanya oleh Tuhan, maka mau tidak mau, dia tidak bisa masuk surga. Bukan katanya Tuhan tidak mengasihi, Tuhan sudah mengasihi. Tetapi kita yang tidak percaya. Kita harus percaya bahwa kasih Tuhan itu besar, karena kita tuh ciptaannya. Siapa sih tidak mengasihi ciptaannya? Tidak usah ciptaannya, kita mengasihi anak-anak kita. Itu bukan ciptaan kita. Tapi kita tetap mengasihi dia. Apalagi Allah. Dia menciptakan kita manusia. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita itu sampai masuk neraka, dibuang. Dikatakan bahwa itulah sebabnya salib itu juga berarti kasih, tanda kasih. Karena kasih yang terbesar adalah kasih Allah kepada manusia dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Oke, jadi sekarang ini hubungannya antara Allah dengan kita yang sudah dibuka oleh Tuhan melalui salibnya. Karena Allah mengasihi kita, maka sekarang setelah kita ditebus oleh Tuhan, seharusnya kita meresponi dengan kita mengasihi Allah. Itulah sebabnya di dalam hukum yang pertama dan yang terutama dikatakan bahwa kasihilah
Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Banyak orang yang tidak bisa percaya kepada Tuhan karena tidak masuk akal. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, kalau kamu mau mengasihi Allahmu, kamu harus mengasihi Allahmu dengan segenap hatimu, dengan pikiranmu, dengan jiwamu. Allah itu terlalu besar. Kalau kita mau membatasi Allah hanya sebatas pikiran kita, kita tidak akan pernah bisa membayangkan Allah. Kita akan mempunyai terus banyak pertanyaan dan kita tidak mungkin bisa percaya, kita tidak mau terima, kok ini, karena dia Allah. Allah terlalu besar bagi kita tidak bisa sampai kepada level Allah. Itulah sebabnya percayalah pada dia dengan segenap hatimu, dengan pikiranmu yang terbatas itu, kasihi dia dengan apa adanya. Karena dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Lanjut, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tadi dikatakan bahwa vertikal hubungan Allah dengan manusia. Sekarang horizontal. Kalau tadi dikatakan kita harus mengasihi Allah karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Lanjut, kita perlu saling mengasihi. Kita perlu saling mengasihi, hubungan horizontal. Sebab kasih itu berasal dari Allah yang ada di tengah-tengah salib itu. Tanpa melalui dia kita tidak mungkin sampai kepada Bapa. Itu adalah berasal dari Allah. Tanpa kasih itu kita tidak mungkin bisa jalan bersama dengan salib Kristus. Dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Makanya hukum yang kedua yang tidak kalah juga dengan kayak hukum yang pertama, bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan tanya, gimana itu Bu? Ya enggak perlu tanya loh. Apakah saudara tidak mengerti caranya untuk mengasihi diri saudara sendiri? Apakah saudara tidak tahu caranya untuk mengasihi diri sendiri? Seorang anak kecil sekalipun, dia sudah tahu caranya bagaimana untuk mengasihi diri sendiri. Egois, mau-maunya, kalau tidak dituruti, rame, bisa nangis, bisa teriak. Itu karena dia mengasihi diri sendiri. Semua yang bagus, semua yang indah, semua yang lebih baik itu semuanya akan kita minta itu untuk aku dan aku. Dikatakan haruslah kita bisa mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi aku. Kalau kita selalu mementingkan diri kita sendiri, selalu semuanya aku, sekarang belajarlah untuk mengasihi sesama kita dengan berikan pada dia. Berikan pada dia. Bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan mau? Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Kebangkitan terjadi setelah kematian. Dan setelah kebangkitan Tuhan Yesus naik ke surga. Karena dia adalah Allah dan dia harus kembali kepada surga. Tujuan dia datang ke dunia sebagai manusia adalah untuk menebus dosa manusia. Setelah semuanya sudah dilakukan dan dia menunjukkan kemenangan dengan kebangkitannya. Kembali lagi saya katakan karena dia adalah Allah, betul-betul Allah. Jadi dia bisa bangkit.
Makanya dikatakan bahwa hanya ada satu juru selamat, Allah yang hidup, yang dia bisa mati, dia bangkit, dan kemudian harus dia kembali lagi ke surga. Bisa karena dia adalah Allah yang betul-betul Allah. Ketika dia mau kembali naik ke surga, dia berpesan, pesan terakhir. Pesan terakhir orang yang meninggal, mau meninggalkan dunia, itu adalah pesan yang penting. Bukan guyon. Bukan yang main-main. Bukan yang ya kalau mau kamu bisa, kalau kamu mau ya lakukan. Enggak ya enggak apa-apa. Bukan seperti itu. Penting yang kita harus jalankan sebagai respon kita terhadap salib Kristus. Dia mengatakan bahwa Tuhan sudah diberikan kuasa. Karena dia telah bangkit dari kematian, maka kuasa di bumi sampai di surga, dia semuanya mempunyai kuasa untuk semuanya ini. Dia berkuasa atas bumi, dia berkuasa atas surga. 19, dengan kuasa itu kemudian apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikan semua bangsa menjadi orang Kristen. Bukan. Orang Kristen adalah orang yang percaya. Tapi dikatakan juga dalam Alkitab mengatakan bukan setiap orang yang bisa menyebut nama Tuhan, Tuhan kemudian bisa masuk surga. No. Belum cukup. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan jadikan semua bangsa itu murid. Murid Tuhan adalah orang yang mau diajar. Orang yang mau bertumbuh menjadi lebih dewasa. Lebih mengetahui lebih dalam kebenaran akan firman Allah. Jadikan semua itu muridku. Makanya Tuhan juga mengatakan kepada Pak Petrus, engkau mengasihi aku enggak? Iya, aku mengasihi kamu. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan dombaku. Layani. Jadikan mereka tuh murid. Untuk melayani jiwa-jiwa itu harus dimuridkan. Melayani kalau cuma untuk percaya aja percuma. Tapi dia harus dilayani sampai mau menjadi murid. Yang mau percaya dan kemudian mau menghidupi, melangkah lebih dalam lagi dalam percayanya itu untuk menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang melakukan firman Allah. Dia percaya akan firman Allah, dia percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Sekarang dia harus berjalan melakukan apa yang Tuhan mau setelah Tuhan melakukan semuanya. Memberikan respon positif kepada salib Kristus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah mereka mau menjadi murid, maka baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini harus dilakukan. Membaptis orang-orang yang mau beriman, yang siap untuk dimuridkan, yang siap untuk melangkahkan kakinya untuk lebih mendalami, lebih menghidupi akan firman Allah. Dia perlu dibaptis. Arti daripada baptisan, kenapa Tuhan memberikan contoh baptisan itu adalah masuk di dalam air kolam, bukan hanya dipercik, walaupun dipercik itu juga kita tidak menolak, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Tapi Tuhan memberikan contoh adalah dia dibaptis selam. Bahwa dia masuk di dalam sungai sampai semuanya tertutup masuk dan dia keluar. Dalam baptisan itu menjadi orang yang lahir baru. Artinya apa? Bahwa ketika kita sebelum dibaptis, sebelum kita percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengakui Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita sebagai Tuhan kita,
maka kita tuh penuh dengan dosa. Kita mau masuk di dalam air baptisan. Yang maksudnya adalah kita masuk sampai air itu menutup semua tubuh kita untuk sebagai simbol kita menguburkan kehidupan kita yang lama. Makanya kenapa kalau baptis itu selalu sampai semuanya masuk. Jangan, enggak, kepalaku enggak mau basah, keluar. Itu saudara, menguburkan itu tidak ada kuburan kemudian nanti kalau aku mati ya, kepalaku jangan dikubur. Jadi melihat gini, itu akan menakutkan orang. Jadi kalau mau dibaptis itu berarti harus menguburkan, karena tujuannya adalah menguburkan kehidupan yang lama. Itulah sebabnya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Karena Dia yang mempunyai kuasa untuk bisa membawa kita ketika kita keluar dari baptisan. Kita meninggalkan dosa itu di dalam baptisan. Kita keluar dengan tubuh, dengan hidup yang baru. Terus sebabnya ketika setelah dibaptis kita akan memberikan selamat hidup baru. Itu berarti dalam kehidupan yang baru siap untuk menjadi murid Kristus karena sudah bersih, sudah dikuduskan, maka sekarang ini aku Tuhan, utus aku. Berikutnya ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Setelah dia dibaptis, dia siap Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ketika kita dibaptis, kita menerima Tuhan, kita mengakui Tuhan, dan Tuhan mengakui kita sebagai muridnya, maka aku, kata Tuhan, Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Itu adalah arti daripada baptisan. Kalau kita mengasihi sesama kita, kata Tuhan, pergi, muridkan mereka. Jangan ngomongin mereka. Jangan memusuhi mereka. Tapi bagaimana bisa mengasihi supaya mereka itu boleh melihat bahwa ada Allah dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita di gereja Best ini selalu ditekankan karakter Kristus, karakter Kristus. Karena dengan karakter Kristus, tadi dikatakan bahwa harus melalui Tuhan di tengah-tengah salib itu. Berarti harus dengan karakter yang Tuhan contohkan. Karakter untuk merendahkan hati. Karakter untuk taat dan setia sampai mati di atas kayu salib. Itulah yang bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Ada sebuah cerita. Ada 2 ekor kambing berjalan di suatu jalanan yang sempit. Kiri kanannya banyak ada jurang. Jurang yang dalam. Mereka sama-sama berjalan dari 2 arah yang berlawanan. Yang satu dari sana, yang satu dari sana. Setelah kambing ini berjalan sekian jauh, sampai jauh. Yang sana juga berjalan sampai jauh. Tibalah mereka di satu titik di mana mereka bertemu satu dengan yang lain. Di tempat yang sempit yang tidak memungkinkan mereka untuk berjalan balik kembali. Pertama, karena sudah terlalu jauh, mereka sudah berjalan, jadi tidak bijaksana juga kalau mereka disuruh balik. Dan risiko juga, kalau mereka membalikkan badan ini, itu ada risikonya mereka bisa jatuh masuk ke dalam jurang. Terus, mau apa? Mau berantem? Mau fight satu dengan yang lain? Kalau fight, risikonya lebih besar. Bisa-bisa dua-duanya malah jatuh ke dalam jurang. Kalaupun ada yang menang, kita juga nggak tahu yang mana yang menang, yang sana atau yang sini. Maka salah satu daripada kambing itu mempunyai inisiatif.
dia merebahkan tubuhnya di tanah. Dan dia membiarkan kambing yang satunya untuk berjalan menginjak tubuhnya, melalui tubuhnya untuk dia jalan. Baru kemudian dia bangun, dia melanjutkan. Sama-sama selamat. Sama-sama menang. Tidak ada yang kalah. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama dengan sesamamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran yang terdapat dan perasaannya adalah karakter Kristus. Tadi dikatakan bahwa Tuhan itu mempunyai karakter dalam pada salib itu adalah bagaimana dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya. Dia taat dan dia setia. Hubungan antara manusia dengan manusia juga melalui Kristus. Tuhan mengatakan, kamu harus mempunyai karakter Kristus untuk bisa berhubungan dengan sesama. Itu kita perlu mengalah. Kita perlu mempunyai pikiran yang mempunyai memakai karakter Kristus. Tidak bisa kita sok-sokan. Tidak ada yang mau sama kamu. Tidak ada yang mau berhubungan dengan kalian. Kalau kita mempunyai karakter yang jelek, yang sombong, yang pelit, yang jahat, yang suka iri, yang sok tahu, yang sok pinter. Kemudian kita lanjutkan. Filipi, pasal yang kedua ayat 1 dan 4 sampai 4. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat. Tadi kita kembali lagi bahwa pada salib itu, pusat utamanya adalah Kristus. Di dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra. Dan belas kasihan. Semua ini sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, satu visi. Ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Di dalam kita berhubungan dengan satu dengan yang lain, jangan kita mencari kepentingan sendiri, kemudian mau dipuji, mau dihormati. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tadi dikatakan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi menganggap yang lain lebih utama. Karena kita juga senang kalau diutamakan. Maka sekarang utamakan orang lain. Itu ajaran kasih Tuhan. Ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Seperti tadi ilustrasi mengatakan bagaimana untuk keselamatan orang lain juga. Itu juga membawa keselamatan bagi dirinya. Kambing aja bisa ngerti. Dia merendahkan dirinya supaya kambing yang lainnya. Kita itu lebih dari kambing. Kecuali tadi yang orang menganggap dirinya sebagai keturunan monyet. Saya tidak mempunyai komen. Tapi kita adalah manusia ciptaan Allah. Masa kita kalah dengan kambing, ngerti bagaimana dia bisa memperhatikan kepentingan orang lain. Karena ketika kita memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, maka Allah akan juga mengasihi kita. Mari kita panggil berdiri. Itulah adalah arti daripada salib. Di mana Allah sebagai posisi utamanya. Kita harus fokus kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah salib. Apa yang kita hidupi, apa yang kita lakukan dengan
jalan salib itu, mari kita meresponi salib yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Hubungan Allah dengan manusia, hubungan manusia dengan sesamanya. Semuanya itu Tuhan mau melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Allahmu. Kalau kita mengasihi Allah dengan segenap kehidupan kita, kita senantiasa suka untuk berhubungan akrab dengan Dia. Kita hidup takut akan Tuhan. Bukan takut Tuhan seperti kita menghadapi setan. Tapi kita takut akan Tuhan karena kita menghormati akan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Demikian juga salib, hubungan antara manusia dengan sesamanya. Tuhan mengatakan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di situ dikatakan dengan jelas arti salib. Ketika kita mau memperingati hari Paskah, ingatlah, siapkan respon kita kepada salib itu. Tuhan menunggu, Tuhan mau melihat bagaimana kita ini orang-orang tebusannya. Orang-orang yang mengaku dirinya sudah menjadi orang Kristen, orang yang percaya, hidupi Kristus itu di dalam kehidupan kita. Biarlah Kristus itu ada di pusat hati kita, pusat hidup kita. Segala sesuatu yang kita mau lakukan, segala sesuatu yang kita mau kerjakan, semuanya berasal dari Allah.